Seperti inilah kondisi abrasi pantai yang terjadi di kawasan konservasi penyu di Pantai Mapak, Kota Mataram. Kerusakan parah terjadi setelah ombak besar menerjang kawasan ini sejak beberapa bulan terakhir. Kerugian materi yang ditimbulkan sudah tak terhitung. Namun ironisnya hingga kini pihak terkait belum melakukan tindakan apapun untuk memperbaiki keadaan. Gimana melihat kondisi seperti ini, Pak? Prihatin, Pak? Prihatin sekali. Selama ini warga yang berkunjung ke sini nyaman-nyaman, sekarang agak terganggu. Terganggu ya? Situasi pantai yang abrasi ini ya? Apa harapannya, Pak? Ya semoga pemerintah kita bisa menangani hal-hal seperti ini agar abrasi tidak berlanjut. Ini hampir mau 3 bulan ya, sudah 4 bulan berjalan. Sudah ada bantuan dari... Belum ada sama sekali. Jadi penanganannya masih dompleng. Jadi satu sisi saya lihat Kota Mataram tidak memiliki akses atau dana untuk mengatasi laut karena kewenangannya ada di provinsi. Sudah dikunjungi oleh misalnya dari BPBD atau apa? Enggak ada. Ya. Tapi kondisinya dilaporkan pemerintah kota ya? Sudah. Pengelola Yayasan Pencinta Penyu Mapak Kota Mataram berharap ada perhatian dari pemerintah atau pihak terkait untuk segera melakukan renovasi atau perbaikan kawasan konservasi, mengingat tempat ini sering dijadikan sebagai pusat pembelajaran dari berbagai kalangan pendidikan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dari video tadi, kira-kira apa sih itu abrasi laut? Jadi abrasi laut atau coastal erosion adalah proses geomorfologi yang terjadi ketika material seperti pasir, batuan, dan tanah di sepanjang garis pantai terkikis atau hilang akibat aksi dinamis air laut seperti gelombang, arus laut, dan pasang surut. Proses ini dapat berlangsung secara alami maupun akibat aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur pesisir, pengambilan pasir laut, dan penggundulan vegetasi pantai yang dapat mempercepat laju abrasi. Abrasi memainkan peran penting dalam membentuk dan mengubah morfologi pantai. Namun jika tidak dikendalikan, dapat menimbulkan dampak serius seperti penyempitan pantai, kerusakan ekosistem pesisir, serta hilangnya daratan yang berdampak pada permukiman dan infrastruktur di wilayah pesisir. Proses fisik abrasi dibedakan menjadi 3. 1. Energi gelombang. Gelombang laut membawa energi kinetik yang sangat besar, terutama saat terjadi badai atau gelombang tinggi, storm surge. Energi ini dapat menghantam garis pantai dan menyebabkan pengikisan material seperti pasir, tanah, dan batuan. Dalam proses ini, terdapat beberapa mekanisme utama. Hydraulic action. Tekanan air laut masuk ke celah-celah batuan, menyebabkan batu pecah atau terlepas dari tempatnya. Attrition. Tumbukan antar partikel batuan yang terbawa gelombang menyebabkan batuan pecah menjadi lebih kecil dan halus, memudahkan proses erosi lanjutan. Solution. Pelarutan batuan oleh air laut yang mengandung garam dan zat kimia lain. 2. Longshore current dan longshore drift. Arus sejajar pantai. Longshore current menggerakkan sedimen secara lateral sepanjang garis pantai dalam proses yang disebut longshore drift. Pergerakan ini menyebabkan redistribusi material pantai, di mana terjadi akumulasi, sedimentasi di satu sisi dan pengikisan, erosi di sisi lainnya. Pasang surut dan naiknya muka air laut. Fluktuasi permukaan air laut akibat pasang surut memengaruhi seberapa jauh gelombang dapat menjangkau daratan dan mengikis pantai. Semakin tinggi muka air laut, semakin besar wilayah pantai yang rentan terhadap abrasi. Faktor penyebab abrasi laut. Faktor alam. Faktor alami dibedakan menjadi 3. Yang pertama, topografi dan geologi pantai. Kondisi alami pantai sangat memengaruhi tingkat kerentanannya terhadap abrasi. Pantai yang tersusun dari batuan keras, seperti batuan vulkanik atau granit, cenderung lebih tahan terhadap pengikisan dibandingkan pantai yang didominasi oleh material sedimen lepas seperti pasir dan danau. Kedua, kenaikan permukaan air laut, sea level rise. Peningkatan muka air laut akibat perubahan iklim global menyebabkan garis pantai bergerak lebih jauh ke daratan. Hal ini memperbesar area yang terekspos oleh gelombang dan memperparah proses abrasi.
Ketiga, intensitas badai dan gelombang ekstrem. Badai tropis dan fenomena cuaca ekstrem lainnya menghasilkan gelombang laut yang tinggi dan kuat yang dapat menghantam pantai dengan kekuatan besar. Faktor antropogenik akibat aktivitas manusia. Yang pertama, eksploitasi sumber daya pantai, pasir laut, mangrove, aktivitas penambangan pasir laut, dan penebangan hutan mangrove untuk lahan atau kayu bakar secara langsung merusak elemen pelindung alami pantai. Pasir berfungsi sebagai penyangga alami dari energi gelombang, sementara akar mangrove mengikat tanah dan meredam kekuatan arus laut. Kedua, perubahan tata guna lahan pesisir. Perubahan kawasan pesisir menjadi kawasan permukiman, industri, atau pariwisata seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Ketiga, pembangunan infrastruktur tanpa perhitungan dampak hidrodinamika. Pembangunan pelabuhan, pemecah gelombang, breakwater, dan reklamasi pantai tanpa studi hidrodinamika yang tepat dapat mengganggu pola arus dan sedimentasi alami. Hal ini bisa menyebabkan erosi di satu sisi pantai dan akumulasi berlebihan di sisi lainnya. Adapun dampak dari abrasi yang dapat terjadi adalah, yang pertama, kehilangan lahan produktif. Abrasi menyebabkan penyusutan daratan yang berdampak pada hilangnya lahan pertanian dan permukiman di wilayah pesisir. Hal ini mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta memicu kerugian materi yang besar. Yang kedua, rusaknya ekosistem pantai. Proses abrasi merusak habitat penting seperti hutan mangrove dan padang lamun yang berfungsi melindungi pantai, serta mendukung kehidupan biota laut. Kerusakan ekosistem ini juga berdampak pada mata pencaharian nelayan. Yang ketiga, kerusakan infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan, tanggul, dan pelabuhan yang berada dekat pantai rentan rusak akibat erosi, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan membutuhkan biaya pemulihan yang tidak sedikit. Yang keempat, migrasi penduduk. Jika abrasi terus berlanjut, masyarakat pesisir bisa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa berpindah, menciptakan fenomena klimat refugis akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Mari kita lihat studi kasus berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Ancaman abrasi di pantai utara Pulau Jawa termasuk Tangerang sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. Garis pantai semakin terkikis dan hilang dari tahun ke tahun. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, laju abrasi pantai cukup signifikan, dapat sampai 200 hingga 500 meter dalam waktu 10 tahun terakhir. Laju abrasi pantai sangat terlihat di daerah-daerah yang mangrove-nya tidak terjaga. Kepada CNNindonesia.com, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengatakan, ancaman abrasi atau degradasi tanah akibat air laut yang kini terjadi di seluruh pesisir pantai utara Jawa dapat menjadi gerbang masuk bencana banjirop. Dari studi kasus tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa melalui tindakan sederhana dan kesadaran, kita bisa memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh pantai-pantai kita, menjaga alam, dan memastikan kelangsungan hidup komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya alam ini. Upaya kita untuk menanam mangrove, menjaga kebersihan pantai, dan mendukung kebijakan berkelanjutan memberikan dampak jangka panjang yang luar biasa. Ketika ekosistem pesisir pulih, kehidupan masyarakat yang bergantung padanya juga akan kembali stabil. Dari nelayan yang dapat mencari ikan dengan aman, hingga komunitas yang hidup dari pariwisata yang bertanggung jawab. Semua ini dimulai dengan kita. Langkah kecil yang kita ambil bersama hari ini akan menentukan masa depan pantai-pantai kita, serta warisan alam yang akan kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Jaga pantaimu, jaga masa depan kita. Dengan bersama-sama, kita bisa mengatasi abrasi laut dan melindungi warisan alam ini. Setiap langkah kecil kita memiliki dampak besar untuk masa depan pantai dan kehidupan pesisir.